Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Langsung aja ya mau bikin review mengenai pertandingan antara Inggris melawan Scotland ya, dan juga beberapa pertandingan hari ini, plus juga preview pertandingan besok ya. Langsung aja, hari ini kan pertandingan itu dimulai dari Swedia melawan Slovakia ya. Tadinya kan gua prediksi ini Slovakia akan ya memetik kemenangan ya, tapi ternyata justru Swedia. Cuman yang kalau gue ngeliat sih ya, terutama di babak pertama itu Swedia lebih banyak bertahan, Slovakia banyak menyerang. Cuma Slovakia ini tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada ya. Artinya mereka possession itu memang mereka menguasai, tapi total shotnya mereka tidak banyak ya. Dan ya mereka seperti apa ya, kesulitan katakanlah menembus sepertiga terakhir dari Swedia ya. Dan ketika babak kedua nih justru sebaliknya ya, Swedia nih di luar dugaan mampu menyerang, keluar menyerang karena mereka memang butuh kemenangan ya. Dan ya 11 gol total, 11 total shots on goal nya ada 3, ball possession-nya meningkat, dan akhirnya ada satu momentum itu ya, dimana akhirnya mampu dimanfaatkan melalui titik penalti ya. Dan menurut gua sebenarnya pertandingan ini kurang lebih imbang ya. Dua-dua kiper ini kan melakukan banyak penyelamatan ya. At least ada sekitar 2 kalau tidak salah, nih kan memperlihatkan bahwa sebenarnya pertandingan ini tuh kurang lebih kalau menurut gua ringan amatirannya sebenarnya imbang ya. Cuman itu tadi ada satu umpan terobosan yang cukup bagus dan akhirnya mampu kena Dubravka ya, penalti. Dan ya penaltinya mampu dimanfaatkan menjadi gol ya. Di pertandingan kedua Kroasia melawan Czech Republic, ini sih gue prediksi tadinya Czech Republic yang akan menang ya. Cuman kalau gue lihat lagi-lagi pertandingan ini sebenarnya cenderung imbang ya. Kalau dilihat dari jalannya pertandingan, babak pertama itu lebih dikuasai oleh Czech Republic dan akhirnya mereka mampu unggul duluan ya, melalui titik penalti ya. Tapi menurut gua ya serangan-serangan Czech Republic ini cukup baik ya, cukup tajam, dan terutama serangan baliknya ya. Dan ketika masuk babak kedua ini ternyata ya again ya, di menit-menit krusial 10-15 menit awal mereka belum konsentrasi, dan ini mampu dimanfaatkan oleh seorang Ivan Perisic yang mencetak gol. Menurut gua golnya juga cukup bagus ya. Lalu setelahnya nih kalau gua lihat nih juga cenderung sebenarnya imbang antara dua tim ini ya. Akhirnya tidak ada yang mampu menambah gol. Skor pun imbang 1-1 ya. Dan ya baru saja ini Inggris melawan Scotland. Pertandingannya cukup seru ya, cukup seru kalau menurut gua sangat menikmati jalannya pertandingan. Artinya tempo cepat itu tersaji hampir selama 90 menit ya. Baik masing-masing pihak ini, Inggris maupun Skotlandia, England maupun Scotland ini sama-sama mengincar kemenangan. Banyak sekali peluang yang tercipta bahkan dari babak pertama ya. Ada juga yang kena tiang, beberapa penyelamatan gemilang dari kedua belah kiper ya, dari Jordan Pickford maupun dari seorang David Marshall ya. Kalau gua ngeliat juga possessionnya nih lumayan, artinya Inggris ini lebih menguasai in terms of possession ya, tapi total shots Scotland ini lebih menguasai, dan ya menurut gua di babak pertama itu ya cukup seru lah katakanlah dua laga ini. Kalau memang secara possession Inggris lebih menguasai, tapi sekali lagi dari total peluang itu ya dibagi rata lah kurang lebih ya. Cuman ya itu tadi sih, ada banyak yang menyayangkan terlambatnya seorang Gareth Southgate ini menarik beberapa pemain. Bahkan Phil Foden ini kan yang ditarik digantikan oleh siapa tadi, Jack Grealish, lalu Marcus Rashford masuk menggantikan Harry Kane ya. Kalau gua melihat sebenarnya strategi dari yang ditampilkan oleh Gareth Southgate ini di dua pertandingan ini cukup aneh ya. Di pertandingan pertama ya Trippier main di back kiri. Di pertandingan ini ya sebenarnya ada beberapa variasi yang sebenarnya seperti mentok ya. Contoh kayak seorang Raheem Sterling, ringan amatiran gue ini ya. Pun juga sebenarnya seorang Harry Kane ya sebagai ujung tombak. Gue tadi sempat berpikir apakah mungkin ganti pemain atau mungkin bahkan ganti formasi ya, katakanlah untuk mampu menembus ketatnya pertahanan Skotlandia ya. Dan again seperti yang gue bahas di preview, kalau
Inggris ini memang mereka unggul dari sisi kualitas pemain ya, individu. Tapi secara tim, harus diakui Scotland ini masih lebih mampu bermain secara bersama ya. Artinya mereka ini bermain betul-betul seutuhnya sebagai seorang tim. Walaupun again, kalau kita head to head, kualitas pemain per pemain yang mungkin Inggris lebih unggul ya. Dan menurut gua ini justru yang jadi titik apa ya, katakanlah ya, titik rawan katakanlah bagi tim Inggris ya, terutama Gareth Southgate. Kenapa? Karena untuk biasanya tim nasional itu apabila terutama bermain di turnamen-turnamen internasional, turnamen besar seperti ini sering sekali tim yang mampu melangkah lebih jauh nih justru tim yang mampu apa ya, katakanlah ya, yang mampu menyatu ya. Jadi mereka ini mampu ya kombinasi persatuan yang ada di dalam, kebersamaan di dalam tim, baik itu di luar maupun di dalam lapangan ini yang mampu terjaga ya, mampu terjalin. Dan ini yang gue tidak lihat di di tim Inggris katakanlah dari permainan tadi ini, sekalipun ya mereka memiliki banyak peluang, tapi menurut gue itu tadi ya lebih ke skill individu pemain daripada yaitu tadi ya kesatuan tim dalam melakukan kerjasama dan lain-lain ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dengan hasil ini cukup seru ini grup D. Di grup D ini Czech Republic dan Inggris sama-sama nilai 4, Kroasia 1, Skotlandia 1, sama-sama belum ada yang tersingkir maupun yang lolos ya. Dan menurut gua bukan tidak mungkin di pertandingan terakhir antara Czech Republic melawan Inggris ini akan kalau Inggris bermain seperti tadi atau bermain seperti melawan Kroasia, ini akan sangat berbahaya karena Czech Republic mereka ini tim yang kalau menurut gua ringan amatiran lebih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan peluang ya, which is itu yang tidak dipunyai oleh Kroasia di pertandingan pertama. Pun juga Skotlandia ya, ada beberapa peluang yang mereka tidak mampu maksimalkan di pertandingan tadi. Jadi ya kalau Gareth Southgate tidak mampu memperbaiki ya skuad dengan pergantian pemain atau ganti formasi, whatever lah, ganti sistem, bukan tidak mungkin Czech Republic akan membuat kejutan di pertandingan akhir nanti ya. Sementara Skotlandia menurut gua memiliki peluang sekali lagi untuk bisa mengatasi Kroasia di pertandingan terakhir. Kenapa? Di pertandingan pertama mereka memang kalah melawan Czech Republic, tapi di pertandingan tadi mentalnya terangkat ya dengan berhasil menahan 0-0 Inggris. Dan bukan tidak mungkin ketika nanti balik lagi ke Hampden Park menghadapi Kroasia, mereka akan lebih bisa berbicara melalui pertandingan. Artinya bukan tidak mungkin mereka akan memenangkan pertandingan terakhir nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Apalagi ya, preview singkat untuk pertandingan besok akan dibuka melalui pertandingan Hungaria melawan Prancis. Ya menurut gue walaupun Hungaria ini status sebagai tuan rumah, supporter banyak datang ke stadion, tapi menurut gue Prancis adalah Prancis gitu ya. Mereka tim juara dunia, masih tim yang terbaik di mata gua di turnamen ini. Prancis akan menyelesaikannya dengan 3 angka. Di pertandingan kedua Portugal melawan Jerman, ini akan jadi pertandingan seru ya. Jerman membutuhkan kemenangan pastinya setelah takluk di pertandingan pertama. Pertandingan ini akan berlangsung di Allianz Arena. Ini akan jadi pertandingan cukup seru ya. Di pertemuan terakhir di Piala Dunia 2014 Jerman ini menang 4-0 ya. Pun kalau gua ngeliat head to head ini Jerman lebih banyak menang. Tapi again, menurut gua kalau Jerman ini mampu mengatasi katakanlah ya mencari solusi, mendapatkan solusi terutama di lini depan ya, bukan tidak mungkin ya mereka akan mampu memetik 3 angka melawan Portugal. Sekalipun Portugal juga lini belakangnya tidak bisa dianggap remeh ya. Ruben Dias PP menurut gua akan jadi jantung pertahanan betul-betul. Sementara ya Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva ini juga jadi begini ya, gelandang serang Portugal ini kan ketika melawan Hungaria sebenarnya ada tidak sempurna banget mainnya ya, terutama seorang Diogo Jota. Dan menurut gua pertandingan besok ini tidak bisa mereka bermain seperti ketika melawan Hungaria ya. Kalau mereka bermain seperti itu bukan tidak mungkin Jerman yang akan leading duluan ya katakanlah ya. Feeling gue besok akan seru. Gue menantikan duel cepat ya, pressing tinggi dari kedua tim ini.
Karena ya itu tadi ya, terutama dari sisi Jerman, tuan rumah dan butuh kemenangan. Jadi besok mungkin yang akan ambil possession, ambil inisiatif lebih ke Jerman ya. Dan ya ini akan jadi uji coba sih menurut gua, bagaimana lini belakang Portugal ini menghadapi serangan-serangan yang menurut gua akan cukup bertubi datang dari tim Jerman ya. Untuk hasil sih feeling gua, ini hanya feeling ringan amatiran aja ya, sepertinya pertandingan akan berakhir dengan seri ya. But we'll see. Lalu pertandingan besok terakhir itu Spanyol melawan Polandia, Spain melawan Poland. Ini juga pertandingan seru ya, karena Spain hanya memetik 1 angka melawan Swedia, sementara Poland ini kalah melawan Slovakia ya. Langsung aja ringan amatiran ala gua sih, gua lebih menjagokan Spanyol. Kenapa? Karena again, walaupun seri melawan 0-0 ketika melawan Swedia 0-0 ya, menurut gua permainan Spanyol ini masih lebih ciamik, masih lebih rapi, masih lebih bagus. Hanya saja mereka ini lemah di finishing, just unlucky sih kalau menurut gua ya, ringan amatiran. Jadi besok ini gue yakin mereka akan mampu mengatasi Poland, dan bukan tidak mungkin dengan skor yang agak besar ya. Kenapa? Again, Polandia walaupun dengan individu-individu yang sebenarnya skuadnya lumayan ya, tapi again, gue tidak melihat seorang Paulo Sousa ini mampu menyatukan individu-individu ini dengan baik ya, dan ini terlihat ketika melawan Slovakia kemarin. So gue menjagokan Spanyol akan memenangkan pertandingan besok ya. Kurang lebih demikian review dan juga preview pertandingan tadi dan pertandingan besok. Dukung terus Football Belanda, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.